Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Aisyah dengan nomor NIM 48201231010100 dari kelas 2B Farmasi. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang salep. Pengertian salep. Salep adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Bahan obatnya larut dan terdispersi dalam dasar salep yang cocok. Sediaan setengah padat ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Adapun macam sediaan salep, yang pertama yaitu unguenta, mengandung relatif lebih sedikit bahan dan perbedaan pokok dengan lainnya pada konsistensi. Bila dipakaikan pada kulit, akan melunakkan dan membentuk lapisan penutup pada permukaan kulit. Adapun krim, jenis salep yang dapat dicuci memiliki konsisten yang lebih lunak dan mengkilat. Biasanya digunakan pada daerah yang teriritasi atau tempat yang sensitif. Dan ada pasta, yaitu mengandung zat padat dalam persentase tinggi, populer digunakan pada bidang dermatologi. Bersifat kaku, biasanya tidak meleleh pada suhu tubuh, membentuk dan mempertahankan lapisan pelindung pada area diaplikasikan. Adapun fungsi salep yaitu dasar salep atau pembawa substansi obat untuk penggunaan pada kulit atau topikal, pelumas pada kulit, dan pelindung untuk mencegah kontak permukaan kulit dengan perangsang kulit. Adapun kelebihan dan kekurangan salep. Kelebihannya dapat diatur daya penetrasi dengan memodifikasi basisnya. Kontak sediaan dengan kulit lebih lama, lebih sedikit mengandung air sehingga sulit ditumbuhi bakteri, lebih mudah digunakan tanpa alat bantu. Dan kekurangannya adalah terjadi tengik terutama untuk sediaan dengan basis lemak tak jenuh. Terbentuk kristal atau keluarnya fase padat dan basisnya. Terjadi perubahan warna. Dan ada penggolongan basis berdasarkan komposisi. Dasar salep berminyak atau berlemak, atau vaselin, parafin, cair, parafin, dan gelin, minyak tumbuhan silikon. Dasar salep absorpsi, adepselane, hidrofilik ointment, vetrolatum, dan dasar salep yang baru, aquaphor, folisoft, hidrosoft, dan falisir hidrofilik. Dasar salep tercuci, volitiline, gilosil ointment. Dasar salep emulsi, lanolin, cold cream, finishing cream, hidrofilik ointment, emulsifying ointment, dan emulsifying max. Dasar salep berlemak dan berminyak. Vaselin terdiri dari vaselin putih dan vaselin kuning. Vaselin putih bentuk yang telah dimurnikan atau dipucatkan warnanya dengan asam sulfat sehingga tidak boleh digunakan pada salep mata karena akan mengiritasi. Vaselin digunakan jika dihendaki adanya film penutup pada kulit yang diobati. Kemampuan menyerap air 5% dapat ditingkatkan dengan menambah kolesterol. Parafin adalah parafin padat. Digunakan untuk mengeraskan salep karena titik lebur campuran naik. Parafin cair ada dua kualitas. Yang viskositasnya encer digunakan untuk pembuatan finishing cream, yang viskositasnya kental digunakan untuk pembuatan cold cream. Minyak tumbuh-tumbuhan ditambahkan pada dasar salep sebagai pelumas dan untuk menurunkan titik lebur. Pada proses hidrogenasi, minyak akan menjadi semi solid dan berwarna putih. Keuntungannya makin stabil, tidak tengik, menambah daya absorpsi. Gelin terdiri dari minyak hidrokarbon dan malam. Fase air mudah bergerak sehingga difusi obat ke media sekelilingnya dapat terjadi lebih baik. Silikon dikenal dengan dimetikon, suatu semipolimer sintetik yang struktur dasarnya bukan suatu hidrokarbon, tetapi rantai Si dan O. Silikon termasuk dasar berminyak bila dipegang rasanya seperti minyak, tak campur dengan air. Silikon stabil pada suhu tinggi, tahap terhadap oksidasi. Contoh sediaan: silikon hidrofilik ointment, silikon absorption base, silikon emulsion base. Selanjutnya ini resep yang akan dibuat.
Adapun perhitungan bahannya, asid salisit, sulfur B, vaselin. Adapun cara kerjanya, siapkan alat dan bahan, timbang masing-masing bahan, masukkan sulfur gerus sampai hablur bersama vaselin massa 1. Lalu tambahkan asid salisil, gerus sampai homogen, teteskan etanol. Kemudian, tambahkan vaselin, gerus sampai homogen. Gabung massa 1 dan massa 2. Setelah homogen, masukkan ke dalam pot salep 30 gram. Beri etiket biru atau pemakaian luar. Itulah presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.